Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berang kepada Propam Polda Aceh yang dinilai tidak serius menangani kasus dugaan pemaksaan aborsi pacarnya oleh oknum polisi berinisial YF, anggota Polres Biren. Bahkan dalam rapat yang digelar di Senayan, Jakarta kemarin, Habibur Rahman menuding jika Polda Aceh terkesan menutup-nutupi dan melindungi anggotanya. Habibur Rahman menegaskan bahwa kasus yang menyeret oknum perwira polisi di Aceh itu bukan sekedar urusan pribadi, tetapi menyangkut tindak pidana serius. Sementara anggota Komisi 3 lainnya, Radianto, lalu juga geram dengan penjelasan Kabid Propam Polda Aceh Kombes Edwi Kurnianto yang terkesan membela institusi. Ia juga menyinggung kode etik pemeriksaan, kode etik terhadap Ibda YF. Dia mengatakan jika dirinya tidak pernah melihat sidang tersebut dilakukan oleh Propam Polda Aceh. Dewa lainnya yaitu Hasbiallah Ilyas juga menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, terutama soal mediasi di Bali yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Kabid Propam Polda Aceh Kombes Edwi Kurnianto mengatakan jika hubungan antara Ibda YF dan mantan pacarnya VF terjadi sebelum YF resmi menjadi polisi. Ia juga menyebut bahwa kasus ini mencuat karena curhatan VF di media sosial setelah hubungannya berakhir. Kemudian ia juga melanjutkan pada pertemuan Ibda YF dan VF bersama kedua belah pihak keluarga masing-masing di Bali. Keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak memperpanjang permasalahan yang sempat ramai di media sosial tersebut. Gubernur Akademi Kepolisian Akpol Irjen Krisno H. Siregar menyebutkan YF memiliki rekam jejak buruk saat masih menjadi taruna Akpol. Menurut Krisno, YF yang tersandung kasus dugaan pemaksaan pacar aborsi pernah dijatuhi 2 sanksi berat, termasuk penganiayaan terhadap sesama taruna. Krisno memaparkan kasus pelanggaran pertama yang dilakukan oknum anggota Polres Biren tersebut terjadi pada 10 Mei 2021. Saat itu YF mengenakan pakaian sipil dalam kegiatan pembelajaran yang dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat. Akibatnya ia dihukum dengan penurunan pangkat dari Brigadir 1 Taruna menjadi Brigadir 2 Taruna selama 6 bulan. Kasus kedua lebih serius, yakni terkait tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap sesama taruna. Meski memiliki rekam jejak buruk, YF tetap lulus sebagai perwira Polri pada 2023 dengan peringkat 121 dari 268 taruna Batalion Promoter. YF merupakan oknum perwira muda yang diduga memaksa pacar melakukan aborsi. Anggota DPR RI turut menyorot kasus tersebut dan mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian dalam penanganan perkara, terutama setelah adanya upaya mediasi di Bali. Kabid Propam Polda Aceh Kombes Edwi Kurnianto dalam rapat dengar pendapat tersebut mengungkapkan kasus dugaan aborsi ini bermula dari postingan pacar YF, yaitu VF, di media sosial pada Agustus 2024. Dalam unggahannya, VF mengaku telah dipaksa menggugurkan kandungan oleh YF yang saat itu masih menjalani pendidikan di Akpol. Namun menurut Edwi, hubungan mereka terjadi atas dasar suka sama suka sejak pertama kali bertemu di apartemen VF di Semarang, meski belum memiliki status apapun. Pada Juli 2022, VF mengaku hamil dan meminta YF bertanggung jawab. Namun menurut versi kepolisian, justru VF sendiri yang menyatakan akan mencari cara menggugurkan kandungannya. Belakangan VF mengunggah kisahnya di media sosial pribadi yang mengaku mengalami gangguan kesehatan hingga cacat rahim akibat obat penggugur kandungan. VF juga mengaku terpaksa menjalani terapi dan menghadapi risiko tidak akan bisa hamil lagi. VF juga mengeluhkan YF yang tidak menemaninya. Setelah unggahan VF menjadi viral di sosial media, Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap Ibda YF. Dalam rapat tersebut diketahui jika VF menginginkan adanya permohonan maaf dari Ibda YF beserta keluarganya dan sepakat melakukan pertemuan di Bali. Kasus tersebut sebenarnya terjadi pada tahun 2022, di mana Ibda YF masih menjadi taruna Akpol. Namun Gubernur Akpol Irjen Krisno H. Siregar mengatakan pihaknya tak pernah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Bahkan menurutnya dirinya pertama kali mengetahui kasus tersebut dari konfirmasi rekan wartawan pada Januari 2025 yang mengirim tautan akun sosial media tertentu. Padahal dia mengaku jika kasus tersebut diketahui lebih awal, Ibda YF bisa dipecat dari Akpol. Penjelasan Kabid Propam Polda Aceh mendapat respon keras dari Komisi 3 DPR RI. Para anggota dewan menilai kasus ini bukan sekedar persoalan pribadi, melainkan tindak pidana yang harus diproses hukum.
Rudianto Lalo juga menyoroti bagaimana kepolisian cenderung melindungi YF yang terkesan membela institusi. Di sisi lain, anggota Komisi 3 dari Partai Golkar, Magihud Sinega, meminta agar kasus ini diusut lebih dalam. Jika memang terbukti, Polda Aceh harus menyeret Ibda YF ke ranah pidana. Sementara itu, anggota lainnya Hasbiallah Ilyas menuding mediasi yang dilakukan kepolisian di Bali adalah upaya menutupi kasus.